Salam sejahtera bagi kita semua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini marilah kita menikmati apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Demikian pula kita akan merenungkan firman Tuhan dengan pokok bahasan kasih itu tidak sombong. Masih berlanjut dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4. Firman Tuhan berkata kepada kita, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Jadi kalau saudara dan saya membaca dari ayat ini, Tuhan mengajarkan kepada kita, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri, dan kasih itu tidak sombong. Nah, seperti apa saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya berkaitan dengan kehidupan setiap anak-anak Tuhan, tidak diperkenankan untuk hidup di dalam kesombongan. Karena Tuhan mengajar kepada saudara dan saya, kalau saudara dan saya hidup di dalam kesombongan, maka itu membahayakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan itu dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa kesombongan itu tidak patut. Seperti tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-2. Sekalipun demikian kamu sombong, tidaklah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal yang dari tengah-tengah kamu. Nah, saudara sekalian, kesombongan tidak patut kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara dan saya juga tidak patut untuk menjauhkan diri dari orang-orang lain yang berhak untuk hidup bersama-sama dengan kita. Seringkali saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan merasa dirinya lebih dari yang lain, menjadi sombong. Kekayaan kita lebih menjadi sombong, kepandaian kita lebih menjadi sombong, kemudian kepercayaan dari Tuhan yang sangat istimewa dalam pelayanan demi pelayanan menjadikan kita sombong. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada saudara maupun kepada saya secara pribadi agar saudara dan saya tidak sombong. Karena kalau kita hidup di dalam kesombongan, itu akan membahayakan dalam kehidupan kita. Dalam kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 mengajarkan kepada kita, mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Dan ini tidak diperkenankan oleh Allah. Kalau saudara dan saya hidup di dalam kesombongan, manusia yang sombong, maka mereka akan menanggung akibatnya. Yesaya pasal 2 ayat 11, manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Nah, saudara sekalian, kesombongan akan membawa kita semakin rendah. Keangkuhan saudara dan saya, semakin saudara dan saya ditundukkan oleh orang lain oleh karena keangkuhan kita. Namun Tuhan mengajarkan pada kita, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka saudara dan saya akan ditinggikannya pada waktunya. Apa yang dikatakan dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat,
supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Puji Tuhan kalau Tuhan mengingatkan pada kita agar kita tetap setia kepada Tuhan, merendahkan diri dan tidak menyombongkan diri. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati kepada semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan, yang melihat dari renungan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.